Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran, supaya pelajarannya berkah, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Ya, silahkan Ujang pimpin doa. Siap, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu mau tambah ini, kalau Ibu banyak kabar, Ibu mau tambah jawabannya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bisa ya? Kita coba sekali lagi, oke? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Elsa salah, Bu. Elsa salah. Apa-apa, nanti kita coba lagi besok ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang coba dilihat temannya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Ada Bu. Siapa? Khairul. Ya Bu. Ada Khairul yang Bu. tahu tidak Khairul kemana ya? Ibu yang kan tahu? Khairul disunat. Kemarin Eva Bu tahu. Eva itu, Bu, saudaranya. Iya Bu, Eva Bu. Mudah-mudahan kita doakan supaya cepat pulih, bisa berkumpul lagi di sini bareng dengan kita ya. Nah, ini coba dilihat nih. Di sekitar kalian masih ada sampah atau tidak? Coba dilihat dulu. Bu, di kolong meja Ujang Bu. Bekas mie Bu, bekas mie. Ini siapa yang masukin perasaan bersih kemarin? Nah, nggak apa-apa. Sekarang yang ada sampahnya silahkan dibuang dulu ke tempat sampah. Nanti cuci Ya, Bu. tangan baru kita mulai belajar ya. So, dibuang. Pakai sabun. Siap jangan, Bu. Iya dong, kalau Jangan pakai sabun. Ya, betul. Betul, harus pakai sabun. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah Bu. Sudah bersih, sudah siap. Oke, untuk lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Kalau Ibu bilang 1 kali tepuk semangat, prok gitu ya. 2 kali tepuk semangat, prok gitu ya. Nanti di akhirnya kalau Ibu bilang tepuk semangat, ya gitu ya. Siap? Oke, kita mulai biar lebih semangat nih pagi-pagi, harus lebih semangat. Coba 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Ya. Oke, sip, hebat, sudah semangat berarti sudah siap belajar. Oke, sebelum kita kita ini dulu ya. Sudah muncul kali ya? Sudah Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan dahulu lagu Halo Halo Bandung. Nanti Ibu yang pimpin, kita nyanyikan bersama-sama. Siap ya? Sebentar. Dibuka dulu ya, siap ya? Siap Bu. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama
beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Sip, hebat semuanya ya. Nah, kalian masih ingatkah pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang bahan-bahan pembuat benda. Nah, sekarang coba perhatikan di gambar ini. Dari gambar ini, benda mana yang terbuat dari bahan kayu? Coba. Meja, Bu. Papan tulis, Bu, papan tulis. Lemari, Bu, lemari. Benda mana? Apa itu teh? Kenapa? Kenapa? Kenapa sayang? Ada apa? Boneka buaya, Bu, boneka buaya. Ya, sekarang bahan mana yang benda mana yang terbuat dari bahan kertas? Buku, buku, Bu. Oh, pintar. Ya. Ibu tempelan itu, Bu. ABC. Hebat. Sekarang bahan mana yang terbuat dari plastik? Coba dilihat dari gambar ini. Plastik. Ya. Itu, Bu. Iya, Bu, pot. Wah, geli sekali ya. Bisa jawab buat ini hebat sekali. Oke. Nah, kalian sudah tahu kan? Sudah belajar sebelumnya bahwa bahan pembuat benda itu ada dari bahan kayu, plastik, kertas, kaca, logam, kain, dan karet. Di sini ada beberapa ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Peserta didik mampu membandingkan penggunaan alat ukur panjang dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan cara mengukur 3 benda menggunakan alat ukur panjang dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis bahan pembuat benda dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang bahan pembuat benda secara lisan dengan baik. Jadi, kita akan mempelajari hari ini itu penggunaan alat ukur panjang dan lebih lanjut dari bahan pembuat benda. Siap semuanya? Siap, Bu. Nah, coba kita lihat. Ini punya gambar alat ukur panjang. Coba lihat yang pertama, yang paling kiri. Garis, Bu. Apa ya? Garis, Bu. Ini adalah gambar penggaris. Hebat. Dan kedua ini gambar apa ya? Apa itu, Bu? Aku tahu Ibu, ayah aku pakai ini. Apa yang meteran baju? Iya, Bu. Nah, ini namanya adalah meteran saku. Jadi kalau ayah Nunu lihat ayahnya sedang bekerja, ini adalah meteran saku. Ya. Kemudian yang ini yang ketiga gambar apa ya? Meteran baju, Bu. Ini adalah meteran pita. Ya, oke. Kira-kira bagaimana ya penggunaan alat ukur di atas? Ada yang tahu? Penggaris biasanya untuk mengukur apa? Ayo dianterin. Panjang benda. Tapi yang kecil, Bu. Ya, untuk panjang benda yang kecil gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita tonton video berikut ini. Coba perhatikan dulu videonya ya. Siap-siap, semuanya siap? Siap, Bu. Ya, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, coba lihat. Perhatikan ke depan ya. Ada nggak ya suaranya, sayang? Tidak ada suara, Bu. Tidak ada suaranya. Iya. Sebentar ya. Kita ulangi lagi biar ada suaranya ya. Sebentar sayang ya. Oke. Ini. Nah, kita coba lagi ya. Sekarang sudah ada? Sudah, Bu. Perhatikan
Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengukur panjang dengan satuan baku, yaitu tema 3, subtema 1, kelas 3 SD. Sudah siap belajar? Nah, sebelumnya anak-anak coba perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda tersebut dapat kita ukur panjangnya loh. Ketika kita akan mengukur panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai. Supaya mendapatkan hasil pengukuran panjang yang sama, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Apa saja alat ukur panjang baku itu? Contohnya, 1. Penggaris, 2. Meteran pita, 3. Meteran saku, 4. Meteran roll. Nah, alat ukur panjang baku tersebut menggunakan satuan baku sentimeter atau meter. Nah, apakah kita dapat memilih alat ukur ketika kita akan mengukur panjang suatu benda? Ya, tergantung pada panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan kita dalam melakukan pengukuran. Contohnya, penggaris. Penggaris biasanya digunakan oleh siswa. Penggaris selain digunakan untuk membuat garis, juga dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Apa saja yang dapat diukur dengan penggaris? Buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. 2. Meteran pita. Meteran pita atau disebut juga dengan meteran kain. Biasanya yang sering menggunakan meteran pita adalah penjahit dan pedagang kain. Anak-anak ketika akan membuat seragam atau baju, kita akan datang kepada penjahit, lalu penjahit akan mengukur badan kita supaya nanti baju atau seragam yang dibuat oleh penjahit cocok dan pas di badan kita. Nah, apa saja yang dapat diukur dengan meteran pita? Yaitu panjang kain, panjang lingkar pinggang, panjang lingkar lengan, dan lain sebagainya. 3. Meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang kayu. Apa saja yang dapat diukur? Panjang meja, panjang pintu, panjang kursi, dan lain sebagainya. 4. Meteran roll. Meteran roll biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Apa saja yang dapat diukur? Panjang halaman, panjang tanah atau kebun, panjang lapangan, dan lain sebagainya. Untuk memperjelas lagi, Nah, sudah ditonton videonya? Sudah, Bu. Bagus, Bu. Dari video yang tadi, sekali. untuk menggunakan alat ukur panjang, kita pilihnya sesuai kebutuhan dengan yang mana? Misalkan nih, bendanya pendek berarti menggunakan apa kira-kira? Penggaris, Bu. Penggaris. Penggaris. Kalau bendanya panjang, menggunakan apa? Meteran. Oh, hebat. Jadi, untuk menggunakan alat ukur panjang disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Oke, Ibu punya pensil. Kelihatan nggak nih pensilnya? Oh, Ibu buka dulu ininya ya. Sebentar. Oke. Nah. Ibu punya pensil. Kelihatan pensilnya? Kelihatan, Bu. Pensil ini kira-kira kalau mau diukur panjangnya dengan menggunakan alat yang mana ya? Penggaris. Penggaris.
hebat. Jadi menggunakan penggaris nih. Ibu sudah ukur nih penggarisnya. Coba lihat. Maju sebentar ya. Tidak maju. Kenapa nggak bisa? Nah, oke. Nah, Ibu sudah mengukur pensil Ibu nih. Menggunakan penggaris seperti yang tadi telah kalian bilang. Jadi menggunakan penggaris diukur dari ujung yang 1 dari 0 sampai ujung yang satunya dilihat angkanya berapa. Nah, kira-kira berapa panjang pensil di atas? 8 cm. Betul, jawabannya 8 cm. Hebat, ini sudah luar biasa. Nah, selain pensil, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kelas. Ada apa aja selain pensil? Penghapus. Penghapus, terus Serutan, Bu, serutan. Meja. kemudian Meja. apalagi? Meja. Meja. Panjang. Foto bapak saya ada, Bu. Siapa Pak fotonya? Jokowi. Oh, gitu. Ibu kan tahu Presiden, itu mah ya. presiden. Ujang. Bapak Presiden. Nah, Papa tuh. oke. Nah, apakah benda di sekitar kita bermanfaat untuk kehidupan manusia? Bermanfaat, Ibu. Bermanfaat ya. Coba sekarang pikirkan. Kira-kira ada nggak ya benda di sekitar kita yang tidak memiliki manfaat? Ada nggak ya? Nah, untuk mengetahuinya kita akan Nunu. berdiskusi. Oke? Jadi untuk mengetahui kira-kira ada nggak ya? Ujang gitu, Ujang. Apa sayang? Oke, kita mulai lagi ya. Jadi untuk mengetahui nih kira-kira ada nggak ya benda yang tidak ada manfaatnya, kita akan berdiskusi. Siap? Siap, Siap, Bu. sayang. Siap. Nah, Ibu akan bagi jadi 2 kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang, ya, beranggotakan 5 orang. Siapa saja kah yang ada Aku di kelompok nggak mau 1? sama Nunu. Jeng, jeng, Ih, gitu. Aku nggak mau sama Ujang, Bu. Aku juga Coba nggak kita mau lihat. sama Ujang. Sayang, kita harus bisa berkelompok dengan siapa saja ya. Kita Iya, coba Ibu. ya, Iya, kita Bu. lihat. Nih, Sama siapa siapa di kelompok aja. 1 nih? Nah, ini anggota kelompok 1. Dan ini anggota kelompok 2. Kelompok 1 anggotanya nggak ada sama Ujang, Ujang. Elsa, Nila, Emma, dan Bulan. Kelompok Yeay, kedua sama ada Elsa. Eva, Hani, Neng, Lulu, dan Khairul. Elsa nggak mau Nah, sama Ujang. Nah, karena Khairul tidak hadir, jadi kelompok 2 isinya 4 orang, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang ayo kita berkelompok, duduknya berkelompok. Ayo duduk berkelompok. Sudah berkelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Awas sih, awas. Pinggir. Epa sini, Epa. Gantiin Elsa. Ih, apa Epa mah bukan kelompok kita, Ujang. Ih, Ujang. Gimana sih? Iya, ih. Ya, sesuai dengan ini sayang ya. Oke, sudah Ibu bagi sesuai dengan ini ya. Dilihat lagi. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD pada setiap kelompok. Ya, apa yang harus kalian lakukan nih? Ibu bagikan dulu ya. Nah, yang pertama, tulis nama kelompoknya. Tadi ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Kayak tadi ada Ujang, Emma, Wulan, dan lainnya ya. Nanti kelasnya kelas 3. Oke. Apa yang harus kita lakukan, Bu, di LKPD yang ini? Kalian mencoba berdiskusi dengan teman kelompok, menentukan alat ukur mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Contoh ini yang nomor 1, mengukur panjang sepatu. Kira-kira bagaimana cara mengukur panjang sepatu ya? Nanti diskusikan dengan teman kelompok. Siap? Siap? Iya. Oke deh, silahkan berdiskusi ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ayo berdiskusi. Sudah selesai? Sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke. Masih ini ngukur. Belum ngukur sayang. Ya sekarang mah sedang di ini dulu. Ujang. Susi. Malu-malu ya. Ya, ih, Ujang.
Elsa tadi salah. Bu. Aku Apa? juga- Ih, Apa, yuk. gitu Bu, nyalahin aja Bu. Sudah selesai? Belum Bu, kalau misalnya mah Udah, berantem terus tuh Elsa sama Ujang berantem terus. Ayo, kita konsentrasi lagi. Kita berkelompok lagi, berdiskusi lagi. Sudah ya? Udah Bu, udah. Iya Bu, sudah Bu, sudah. Nah, ayo kita kuis. Jadi kan kita ada 2 kelompok. Nanti satu kelompok menjawab satu pertanyaan ya. Kita nanti kelompok 1 jawab pertanyaan yang ada di layar ya. Nah, ini stop dulu sekarang ya. Kita ini lagi. Share lagi ya ini. Sudah ada? Sudah ada belum? Nanti kelompok 1 perwakilannya ya. Jawab ya. Kita coba nih. Ada suaranya nggak ya? Belum ada ya? Ada Bu. Ada, Bu. Ada. Siap kalau ada. Coba kelompok 1 dulu. Ini jawab pertanyaannya. Mengukur lingkar pinggang menggunakan yang mana? Pita Bu yang ketiga Bu, 3. Betul jawabannya. Betul. Yeay, betul. Kelompok 2. Mengukur lebar kamar tidur menggunakan apa ya? Meteran. Nomor berapa? 3. Nah, benar nggak ya? Hebat. Oke, hebat semuanya. Semuanya sudah bisa ya menggunakan penggunaan alat ukur panjang sesuai dengan kebutuhannya. Hebat anak-anak Ibu, luar biasa ya. Nah, sekarang oke. Ibu punya satu benda nih. Nah, ini benda apa ya namanya? Lemari Bu. Lemari Bu, lemari. Pinter. Kira-kira lemari ini bahannya dari apa ya? Kayu. Pinter. Kayu ini punya kelebihan apa ya? Kuat Bu, kuat ya. Berat Bu. Kelemahan dari kayu ini apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Berat, Bu. Berat, betul. Iya. Ya. Gampang. Tuh. Kemudian nih, kira-kira kenapa ya lemari ini bahannya kayu? Kenapa coba? Ada yang tahu? Supaya Apa ya? tidak mudah rusak Bu. Biar kuat. Iya Bu, biar kuat. Tampung Tahan baju. layar. Rusak dan kuat ya. Tahan rayap katanya. Ya, kemudian manfaat dari lemari ini apa ya? Menyimpan barang-barang. Menyimpan baju. Menyimpan baju baru, Hebat, Bu. anak-anak Ibu luar Menyimpan biasa baju. hebat. Betul. Menyimpan barang, menyimpan baju, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan KPD bagian kedua. Jadi bagian lanjutan dari yang tadi ya. Waktunya sekarang kita mencari apa ya? Cari 5 benda yang ada di sekitar kelas. Kemudian nanti sama kalian dibawa ke atas meja. Ya, diamati per kelompok. Siap? Bisa? Siap. Sekarang ke masing-masing kelompoknya menyebar untuk mencari benda. Mau ngambil itu foto Bapak susah di atas. Kalau Jangan Ujang. Wih, mesti pecah. cari yang mudah yang dekat. Oke, silahkan ya. Sudah ada bendanya ada 5 di meja sudah? Sudah Bu, ada Bu. Ah. Ya Bu, banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan nih dengan benda-benda tersebut? Oke, yang pertama nanti kalian amati. Nanti setelah diamati, ditulis hasil pengamatannya pada lembar LKPD ini ya. Nanti ditulis, misalkan yang pertama nomor 1, nama bendanya apa. Kemudian bahan pembuat bendanya apa. Yang ketiga, keunggulan bahannya apa. Yang keempat, kelemahan bahannya apa. Kemudian, mengapa benda itu terbuat dari bahan yang tadi. Kemudian kegunaan bendanya apa. Dan yang terakhir, ukuran panjang bendanya ya. Kan tadi kalian sudah mencoba untuk
ini memuat alat ukur panjang sesuai dengan kebutuhannya. Nanti di sini lihat bendanya apa, diukurnya dengan apa, nanti tulis ukurannya berapa. Gitu ya. Nah, Oke, sesuai Bu. dengan contoh yang Ibu berikan. Oke? Siap? Oke, siap. Siap, Bu. Nah, 20 menit cukup. Cukup, Bu. Oke, sekarang silahkan berdiskusi. Ujang ambil itu bendanya itu, Ujang di kolong meja kamu banyak. Ayo, cepetan. Ujang itu jatuh. Ih, gimana sih? Jangan dijatuhin dong. Kolong meja mah cuman ada ini Tuh, ada bawa coklat, cangkang kuaci. Diukur itu panjangnya berapa, Neng? Berapa Ayo, ya? Ayo cepet nih, waktunya nanti keburu habis. Ayo cepet. Aku aja yang beli. Emang nyuruh aja. Udah ada yang sulit? Makan Ada yang kuaci masuk aja. kesulitan? Tidak? Tuh Ibu, Ujangnya makan kuaci aja, jadi ngebuangnya ke kelompok 2. Ih, jorok Ujang, Ibu buang sampah, Bu. Kuaci bekas kemarin, Bu, lumayan. Oke, kan peraturan di kelas tidak boleh makan ketika belajar. Iya, Bu, Sekarang betul. buang Iya, Bu, dulu maaf. ya sampahnya, kuacinya simpan dulu, oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, sudah Emang selesai? sih. Sudah selesai? Oke. Sudah, Ibu. Kalau sudah selesai, Sudah, Bu. sip. Hebat. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke, kita menyimpulkan dari hasil kalian tadi mengamati benda-benda. Nah, nanti ditulis di sini. Menyimpulkannya apa, Bu, yang disimpulkannya? Lihat, ini ada pertanyaan nomor 1. Adakah benda yang tidak memiliki manfaat untuk kehidupan? Nanti ditulis itu ya. Silahkan diskusikan, tulis hasilnya di LKPD yang ini. Oke, siap? Oke, siap, Sekarang Bu. berdiskusi. Kayaknya ini mah lebih mudah. Ibu kasih waktu 3 menit aja ya. Oke. Oke, silahkan berdiskusi. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, Sudah. apa ya kira-kira? Ya, kita akan show and tell. Show itu menunjukkan, nanti kalian juga menceritakan. Jadi masing-masing kelompok akan menceritakan benda-benda yang kalian amati. Tapi semuanya harus kebagian. Jadi kan ada 5 orang, semuanya harus kebagian untuk berbicara. Caranya gimana? Ini ada LKPD yang selanjutnya. Nanti kalian tulis nama bendanya apa. Nama siswanya siapa yang akan bercerita. Oke? Siap? Oke, Bu. Bu, berceritanya tentang apa nih? Gitu. Berceritanya tentang yang tadi, yang ini. Berceritanya tentang ini. Nanti kalian tunjukkan satu benda, diceritakan bahan pembuat benda dan lain-lainnya. Siap? Siap, Bu. Iya. Oke deh, kalau begitu, kelompok mana dulu yang akan tampil? Angkat tangannya. Satu. Bu, satu. Emma aja yang tampil. Suruh nyuruh terus. Ujang juga nyuruh-nyuruh. Tidak, semuanya tampil, Ujang. Iya, semuanya kebagian juga. Siapa dulu yang akan tampil dari kelompok satu? Ayo. Emma, ada Emma? Ada tuh, Bu. Emma, oke, silahkan Emma. Aku Yang lain disuruh perhatikan Ujang. ya. Kalau nggak nurut sama Ujang, nanti pulangnya aku ditangisin. Enggak kan umur aku sama kamu. Tuan kamu, jadi kamu. Tenang Emma, tenang. Nanti Ujang juga kebagian ya. Semua anggota kelompok kebagian untuk kelompok. Kebagian. Oke? Aduh. Iya, kebagian. Sekarang kita Emma dulu. Ayo, silahkan Emma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru, Emma punya tisu. Ini tisu kelas buat ngelap ingus. Kalau banyak ingusnya, Bu Guru, ada di meja Ibu Guru. Boleh. Nah, namanya tisu. Bahan pembuatnya ini adalah dari kayu ya Bu ya, dari kayu. Kemudian keunggulan bahan pembuat bendanya itu dari kayu, tapi ini mah jadi lembut. Bisa untuk ngelap-ngelap lembut walaupun dari kayu. Itu keunggulannya. Ujang kalau ingusan nih suka diilapin pakai ini.
Kan Emma yang bawa tisu, berarti Emma yang ingusan. Semua butuh kali ya. Kayak sok. Ayo lanjutkan. Terus kelemahannya tapi ini mudah hancur Ibu. Kalau air tumpah di meja aku lap malah hancur. Jadi itu kelemahannya, nggak kayak kain empel ya Bu ya. Kalau kain lap Ya, betul. itu nggak hancur. Ini mah aku lapin meja aku malah acak-acakan, malah hancur. Nah, kemudian yang ketiganya, mengapa benda tersebut dibuat dari bahan itu, dari bahan kayu? Karena biar lebih aman. Karena ini kan buat ke badan, jadi aman. Kalau plastik nggak aman, bahaya ya Bu ya. Terus kegunaannya ini buat yang tadi aku bilang, buat lap ingus, buat lap air yang basah-basah. Itu deh Bu. Kemudian tadi udah diukur sama Ujang. Katanya ini panjangnya 20 cm. Gitu Bu, dari aku. Makasih. Hebat Emma. Sama-sama. Kita kasih jempol dulu buat Emma. Jadi tepuk jempolnya gini. Tepuk jempol. JJ jempol. JJ jempol. Salut. Gitu ya. Bisa ya semuanya ya. Kita coba. 1, 2, 3. Tepuk jempol. JJ jempol. JJ jempol. Salut. Nah, dari cerita Emma, adakah dari kelompok 2, kan Emma tadi kelompok 1 ya, adakah kelompok 2 yang ingin bertanya kepada Emma? Ada tidak? Dari cerita Emma nih, ada yang mau bertanya tidak? Dari kelompok 2, ada nggak ya? Coba, ada tidak yang ingin bertanya dari kelompok 2 kepada Emma? Dari hasil ceritanya. Ada tidak? Tidak ada? Ayo, kelompok 2. Ya? Kelompok 2. Apa ya? Ayo. Tadi kira-kira cerita Emma betul nggak ya? Betul, Ibu. Itu betul. Coba. Emma, Ibu luruskan. Gimana Eva? Kalau tisu buat apa aja emangnya, Emma? Ayo, sama Emma jawab. Bu, tapi aku kalau pakai tisu itu bukan buat lap ingus aja. Buat lap yang kotor-kotor, buat kaca, Ibu. Iya, betul ya. Betul. Jadi, semua benda itu banyak bermanfaatnya ya. Tadi tisu, kalau kata Emma buat lap ingus. Kata Eva untuk mengelap yang kotor. Mungkin dari yang lain ada untuk yang lain. Oke deh. Tisu ini, tadi kan Emma bilangnya dari kayu ya? Nah, ininya dari kertas ya Emma ya? Iya. Gitu ya. Oke deh, sip. Semuanya sudah hebat sekali. Jadi semuanya sudah tahu nih bahan pembuat benda, kelemahan dan keunggulannya ya. Nah, sekarang kita simpulkan nih hasil diskusi kalian. Adakah benda yang di sekitar kita yang tidak memiliki manfaat untuk kehidupan? Ada tidak ya? Bagaimana hasil diskusimu? Semuanya bermanfaat. Kalau sampah bermanfaat Semuanya tidak, bermanfaat, Ibu. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Bu. Betul. Tadi ada pertanyaan dari Eva. Kalau sampah bermanfaat tidak ya? Nah, kalau sampah gimana? Sampah bau. Sampah kopi. Terus ibu aku teh disusun. Jadi itu apa kayak taplak gitu, bagus. Betul. Wah, berarti bisa jadi kerajinan. Berarti bermanfaat ya, Bu? Iya, Ujang, aku juga. Ya. Kambing juga mama aku suka pakai pupuk. Jadi bermanfaat. Iya, betul. Semua benda itu bermanfaat. Nah, contohnya nih, Ibu punya mouse. Nah, benda ini pun bermanfaat. Tikus. Nah, tapi bermanfaatnya, nih, maksudnya ini ya,
bermanfaatnya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan, pedagang, kalau pedagang sedang berjualan, mungkin ini tidak bermanfaat untuk pedagang, tapi akan bermanfaat untuk yang kerja kantoran gitu. Jadi benda itu bermanfaat sesuai kebutuhan. Nah, tadi ada yang bilang, Bu, kalau sampah gimana? Sampah itu kan benda yang sudah tidak bisa digunakan, tapi ternyata masih bisa digunakan untuk hal yang lain. Tadi ya, kata Nunu, bekas bungkus kopi dijadikan tas gitu ya. Ada juga tadi kotoran kambing jadi pupuk. Nah, berarti semua benda di dunia ini bermanfaat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu ya. Oke, sudah paham? Paham, Ibu. Oke. Ibu. Nah, kalau gitu kira-kira apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Mengukur benda. Mengukur benda. Kegunaan benda. Meteran. Benda. Mencari Kemudian benda. Bahan penggaris. Iya, bahan pembuat benda. Pinter, hebat. Anak-anak Ibu sudah paham ya? Oke, nah sekarang Ibu punya soal evaluasi. Soalnya ada 2 soal, nanti dikerjakan secara mandiri ya. Masing-masing, oke? Siap? Oke. Oke, Ibu bagikan ya. Masing-masing sayang ya, anak-anak soleh dan soleha. Coba masing-masing Ibu bagikan. Waktunya Ibu kasih 5 menit, oke? Silahkan kerjakan. Oke, siap-siap. Siap, Bu. Sudah selesai? Hebat. Ibu, itu Oke, Hani silakan. kerjasama, Ibu. Hani, kerjakannya masing-masing ya Hani ya, anak soleha, Ibu. Oke? anak soleh, Bu, soleha. Ya, coba. Kalau anak soleha berarti kerjanya masing-masing ya. Ih, Curiga ya. sama Nung, Bu. Oh ya, ayo kita kerjainnya mandiri ya masing-masing. Oke, anak-anak Ibu semuanya pinter, hebat. Oke, sudah selesai semuanya ya? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah. Nah, coba emoji mana yang menggambarkan perasaan kalian hari ini? Angka 1. Yang nyengir, Bu. Ini pembelajarannya telah selesai. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengukur benda yang lebih panjang daripada yang hari ini, seperti ruangan kelas dan lain-lainnya ya. Oke, siap anak-anakku? Siap, Bu. Siap. Nah, oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya. Nah, sebelum berdoa, kita tepuk semangat dulu ya. Yang tadi, oke? Siap. Oke, coba. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Semangat ya. Sekarang kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Ujang. Oke, Ujang silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Dadah, Ibu. Kepada orang tuamu. Dah. Dah. Dadah, Ibu. Oke, berubah kembali. Ibu dan Bapak udah ya. Role play-nya kita kembali ke habitat kita. Oke, sebelum berkomentar sebentar dulu Bu Emma. Tadi timestamp-nya Bu Elsa udah ya, udah memenuhi ya, Bu? Udah ya. Mungkin dari kita beberapa ya, nanti langsung ke Pak Agus sama Bu Erlita untuk mengefektifkan waktu. Oke, silakan Bu Emma untuk mungkin apresiasi komentarnya boleh. Mangga. Asih Pak Ujang. Sekarang udah jadi ibu-ibu.
Alhamdulillah. Saya kasih apresiasi. Tepuk hebat buat Reza. Hebat. Mantap. Gimana, Cek? Ya. Wow, tadi pagi pas nunggu 1 jam itu deg-degannya luar biasa. Cek sudah plong, bagian hati anu deg-degan. Kali ewang ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah kepada Mas Yosef tampilannya bagus, menarik, dan sesuai dengan levelnya atau usianya kelas 3 sudah cucok marco. Bagus sekali. Aja Bu Reja, Pak Ujang, Bu makasih. Emma. Bu Emma setuju ya. Aduh, tadi Bu Reza tuh semangat sekali gitu jadi gurunya. Kerasa banget. Saya yakin semuanya setuju gitu. Bu Reza tuh udah semangat. Bu, kayaknya dari subuh gitu udah latihan gitu. Intonasinya Nular Bu Reza. Ya, intonasi pas. Mana Bu Ulan mau Bagus pokoknya Pak Ujang. Ya, saya juga setuju. Udah bagus ya. Udah runtut strukturnya. Terus penjelasannya, pembawaannya untuk anak kelas 3 sesuai gitu ya. Enak gitu. Kayaknya juga semangat. Ada lagi dari yang lainnya, Mangga? Itu ada Bu Nunu. Aku Kayaknya karena Oh, Bu Nunu iya. ini tuh kayaknya ininya kuning, jadi itu Iya, kan iya, iya, kuning, backgroundnya ceplok kuning. gitu. kan kata saya dia tak kemarin gak kelihatan teh itu. Iya. Ya. Oh, bisa diganti tuh tangannya jadi warna hitam. Oh, iya. Boleh Bu Oke, Nunu? oke, siap. Mangga. Oke, terima kasih Pak Uje. Subhanallah, Bu Reja, keren betul ya. Tadi teman-teman juga kalau kita tuh kayak merasa ya udah belajar di kelas, sudah mulai terbayang anak-anak dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya betul-betul dipandu, dibimbing gitu karena memang kelas rendah udah cocok, udah bagus. Terus tadi juga dari penyampaian penggunaan LKPD-nya juga dijelaskan bagus gitu ya, gitu. Karena memang terkadang gitu kita sebagai guru ketika ngebagiin LKPD, ini nah LKPD-nya, yuk didiskusikan bla 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 bla, tanpa terkadang kita tuh lupa ngasih tahu ini loh petunjuknya, kalian harus seperti ini, kalian harus seperti ini. Jadi sudah bagus. Betul kata Pak Ujang ya, semangat sekali, kayaknya udah latihan. Aduh, jadi saya yang deg-degan ini ya, subhanallah. Bu Nunu. Baik, mungkin itu Pak Uje, mangga. Ya, sebelum ke Pak Agus dan Bu Erlita, tadi tuh saya ada yang lucu yang Bu Emma tampil ya. Yang itu tahu dari kayu, kan saya ini udah smart banget murid. Jadi Ya, nggak ceritanya apa-apa. itu sudah dipelajari sebelumnya. Jadi sudah pinter muridnya. pintar. Bu Emma ya. Oke, mungkin dari yang lainnya ada lagi. Kalau nggak ada nanti ada lagi nggak ya? Udah ya? Boleh mungkin dari Bu Erlita terlebih dahulu atau dari Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, Bu Erlita, apakah Bu Erlita mungkin terlebih dahulu? Pak Agus? Mengajar ya Pak Uje ya? Oh. Untuk time stand udah terpenuhi ya Bu Reza ya? Tadi tuh jam 7.59 kalau nggak salah. Bu Elsa, tadi tuh jam berapa sih? Recording masih berjalan. Iya, tadi jam 8 kurang. Jam 8 lah ya, jam 8. Jadi gimana, langsung ke penampil berikutnya aja? Bu Elsa dan Pak Agus masih belum bisa bergabung.
Bu Nunu siap? Insya Allah. Nanti Kalau- jangan kaget ya, saya mode-nya beda sama mode bercanda. Mungkin untuk Bu Elsa boleh di recordernya karena sudah memenuhi ya. Saya juga akan stop recordernya. Apa semuanya.